Pada Rabu sore, tanggal 22 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang tragedi Anggrek dengan tersangka HS. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan pendapat dari saksi ahli hukum pidana dan keterangan dari saksi fakta. Setelah dilangsungkan kerja saya sebagai ahli, dalam pidana ada aktus reus. Aktus reus itu kejadian, itu adanya kecelakaan lalu lintas ini. Nah, ini sudah fakta. Kemudian, apakah kecelakaan lalu lintas ini ada niat jahat daripada si pengemudi atau tidak ada? Nanti kalau namanya kelalaian itu niat jahatnya tidak ada, hanya saja yang dipakai sandaran secara doktrin kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas ini adalah ketidakhati-hatian atau sembrono. Nah, tadi saya katakan di persidangan, kita lihat juga apakah ada fakta bahwa ada faktor eksternal yang mengakibatkan pengemudi tidak bisa mengendalikan diri atau tidak bisa mengendalikan kendaraannya, katanya yang serba canggih. Kalau itu faktor eksternal, berarti tidak ada niat dari si pengemudi untuk kecelakaan orang lain. Kalau ada faktor eksternal, maka pengemudi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam pidana ada alasan penghapus pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, dalam kasus ini kalau memang ada keterangan dokter ahli yang mengatakan ada serangan otak blackout di otak sehingga mengalami blackout atau pingsan, atau memang tadi katakan advokat mobil itu ada mengalami kegagalan sistem, maka ini bukan niat atau bukan kelalaian atau ketidakhati-hatian dari si pengemudi. Tapi kalau memang pengemudi sudah tahu bahwa mobilnya ini bermasalah, seperti ditanyakan oleh jaksa tadi, dia artinya tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati berarti masuk pada rumusan pasal yang jadi kedakwaan. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ada faktor eksternal, bahwa kendaraannya tadi ada malfunction, kemudian dokter mengatakan ada gangguan saraf otak, nah itu kenapa pasal 44 KUHP dia tidak bisa dipidana. Ya, sebetulnya yang saya sayangkan adalah di mobil atau kendaraan otonomus, baik itu pesawat atau kapal laut, ini mobil itu di beberapa kendaraan ada namanya black box. Nah, di mobil ini nggak ada black box-nya, adanya FFD. FFD ini boleh dibuka, itu ada saksi-saksi, nggak bisa sembarangan. Sama ketika black box dibuka, itu harus ada saksi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah dibuka, saya lihat data yang ada di FFD ini tidak valid. Itu pendapat saya. Artinya tidak valid? Artinya tidak valid, bisa aja karena ini buatan manusia diubah. Yang merubah dari pihak yang buka, yang meriset. Saya menyatakan dan memohon maaf atas nama keluarga terhadap korban yang meninggal, di mana kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan dari pihak keluarga masih ingin datang secara langsung untuk mohon maaf sebesar-besarnya atas musibah yang terjadi dan ingin memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan baik secara moral maupun material. Ya, karena kejadian ini sebetulnya adalah kejadian musibah yang dialami baik oleh terdakwa ya maupun oleh korban. Jadi pada kondisi ini terdakwa sebetulnya juga menjadi korban. Jadi korban apa? Setelah kita dengar tadi dari keterangan saksi fakta ya maupun dari keterangan ahli pidana, pada intinya ketika lampu merah berhenti, mobil tersebut terjadi malfunction. Ya, tiba-tiba mobil itu jalan tidak bisa dikendalikan, padahal mobil untuk jenis ini seharusnya itu ada sensor. Ya, jadi kalau menabrak sesuatu harusnya dampaknya juga tidak separah ini. Seharusnya mobil ini berhenti. Tapi sayang mobil ini tidak berhenti dan akhirnya terjadi fatal. Makanya saya katakan di sini
terjadi korban daripada mobil ini, baik terdakwa sendiri maupun korban yang meninggal. Seandainya saja tidak terjadi malfunction, seandainya saja mobil ini sebuah fungsinya berjalan dengan baik, sensor berjalan, mungkin tidak terjadi korban, tidak meninggal. Ya, apalagi kita sayangkan korban juga tidak langsung dibawa ya, tapi sempat tergeletak dulu sekian lama. Padahal kalau mungkin cepat-cepat dibawa ke rumah sakit bisa selamat. Ya cuman sudah terjadi. Ya walau demikian kita tetap mohon maaf. Nah, sementara di dalam hukum pidana itu disebut ada alasan pemaaf dan pembenar yang diatur baik di pasal 44 atau 49, di mana apabila kondisinya tidak dapat dikendalikan oleh si pelaku di luar daripada diri si pelaku dengan tidak ada niat sama sekali, maka dimungkinkan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dari pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi ini adalah korban daripada mobil ini.